Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan manusia. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurliana. Nah, apa sih itu perkembangan manusia? Perkembangan manusia adalah proses perubahan yang terjadi sejak seseorang itu masih berada di dalam kandungan hingga ia memasuki usia lanjut. Nah, setiap fase perkembangan memiliki karakteristik, kebutuhan, serta tugas yang berbeda-beda pula. Memahami tahapan perkembangan tentang manusia sangat penting karena dapat membantu kita untuk memahami perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. Dalam video ini saya akan membahas 8 fase perkembangan manusia, yaitu fase prenatal, fase bayi, fase anak-anak awal, fase anak-anak akhir, fase remaja, fase dewasa, fase orang tua, dan fase lansia. Oke, mari kita mulai dari fase yang pertama. Fase pertama, fase prenatal. Fase prenatal merupakan tahap perkembangan manusia yang dimulai sejak terjadinya pembuahan hingga ia lahir. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan merupakan masa yang sangat penting karena menjadi awal terbentuknya kehidupan manusia. Fase prenatal biasanya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap germinal, yaitu saat sel telur yang telah dibuahi bergerak menuju rahim dan mulai berkembang. Tahap kedua adalah tahap embrio, yaitu ketika organ-organ tubuh mulai terbentuk. Pada tahap ini, jantung mulai berdetak, sistem saraf berkembang, dan bagian-bagian tubuh mulai terlihat. Tahap ketiga adalah tahap janin atau fetus, yaitu ketika organ-organ tubuh manusia semakin matang dan siap untuk berfungsi setelah bayi lahir. Perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu. Ibu hamil membutuhkan makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan yang rutin. Selain itu, ibu juga perlu menghindari kebiasaan yang dapat membahayakan janin, seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau menggunakan obat-obatan tanpa anjuran dari dokter. Selain itu, lingkungan yang sehat dan dukungan keluarga juga sangat penting selama masa kehamilan. Semua faktor tersebut berperan dalam membantu janin untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, fase prenatal sering disebut sebagai fondasi awal kehidupan manusia karena banyaknya aspek perkembangan yang mulai terbentuk pada tahap ini. Fase yang kedua, yaitu fase bayi. Fase bayi berlangsung sejak lahir hingga sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan sangat cepat dibandingkan dengan fase-fase berikutnya. Ketika baru lahir, bayi sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, bayi mulai menunjukkan perkembangan motorik. Mereka belajar mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan akhirnya bisa berjalan. Selain perkembangan fisik, perkembangan bahasa juga mulai muncul. Bahasa bayi belajar mengenali suara orang tuanya, merespon bunyi-bunyian, mengoceh, hingga mengucapkan kata-kata sederhana seperti mama atau papa. Selain itu, perkembangan emosional pada masa bayi juga sangat penting. Hubungan yang hangat antara bayi dan orang tuanya akan membentuk rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan. Ketika kebutuhan bayi dipenuhi dengan baik, mereka akan merasa dicintai dan terlindungi. Pada fase ini, bayi belajar melalui pengamatan dan pengalaman. Mereka mengenali dunia dengan melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan berbagai hal di sekitarnya. Karena itu, stimulasi yang tepat sangat diperlukan agar perkembangan fisik, kognitif, dan emosional bayi dapat berlangsung secara optimal. Fase yang ketiga, yaitu fase anak-anak awal. Fase anak-anak awal berlangsung pada usia sekitar 2 hingga 6 tahun. Tahap ini sering disebut sebagai masa prasekolah karena banyak anak mulai mengikuti pendidikan usia dini. Pada masa ini, kemampuan fisik anak berkembang dengan pesat. Mereka menjadi lebih aktif, mampu berlari, melompat, memanjat, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Koordinasi gerakan tubuh juga semakin jauh lebih baik. Perkembangan bahasa mengalami peningkatan yang sangat cepat. Anak mulai mampu untuk berbicara dalam kalimat yang lebih panjang dan memahami banyak kosakata baru.
Mereka sering bertanya tentang berbagai hal karena rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dalam perkembangan kognitif, anak mulai belajar mengenali warna, angka, bentuk, dan berbagai konsep sederhana. Imajinasi mereka juga sangat berkembang dan bahkan tidak jarang anak menciptakan cerita atau permainan yang berasal dari imajinasinya sendiri. Pada fase ini, bermain merupakan bagian penting dari proses belajar. Melalui permainan, anak belajar untuk bekerja sama, berbagi, memecahkan masalah, dan mengekspresikan perasaan mereka. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting dalam memberikan pendidikan, kasih sayang, dan contoh perilaku yang baik agar anak dapat berkembang secara optimal. Fase yang keempat, fase anak-anak akhir. Fase anak-anak akhir berlangsung sekitar usia 6 tahun hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Perkembangan intelektualnya pun menjadi lebih menonjol. Anak mulai mampu untuk berpikir logis, memahami hubungan sebab akibat, serta menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Di sekolah, mereka belajar caranya membaca, menulis, berhitung, serta berbagai pengetahuan lainnya. Prestasi akademiknya pun mulai menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan mereka. Selain itu, hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting. Anak mulai belajar bekerja sama dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan mematuhi aturan yang berlaku. Pada fase ini, anak juga mulai membangun rasa percaya diri berdasarkan dengan kemampuan dan prestasi yang mereka miliki. Selain itu, dukungan dari orang tua dan guru sangat diperlukan agar mereka memiliki motivasi untuk terus berkembang. Fase anak-anak akhir merupakan masa yang penting dalam pembentukan karakter, kebiasaan belajar, dan keterampilan sosial yang akan berguna pada tahap perkembangan berikutnya. Fase yang kelima, fase remaja. Fase remaja berlangsung sekitar usia 12 hingga 18 tahun, meskipun pada beberapa individu dapat berlangsung hingga awal usia 20-an. Masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dan sering disebut sebagai salah satu fase perkembangan yang paling dinamis karena banyak perubahan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan yang paling mudah diamati adalah perubahan fisik akibat pubertas. Pada remaja laki-laki, suara mulai menjadi lebih berat, bahu melebar, dan pertumbuhan rambut pada beberapa bagian tubuh mulai terjadi. Sementara itu, pada remaja perempuan, terjadi perkembangan payudara, menstruasi pertama, dan perubahan bentuk tubuh. Pertumbuhan tinggi badan juga berlangsung cukup cepat pada fase ini. Selain perubahan fisik, perkembangan kognitif atau cara berpikir remaja juga semakin maju. Mereka mulai mampu berpikir secara abstrak, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan memikirkan masa depan. Remaja mulai memiliki pendapat sendiri mengenai berbagai hal seperti pendidikan, pergaulan, hingga cita-cita yang ingin dia capai. Dari sisi emosional, remaja sering mengalami perubahan suasana hati. Mereka mulai merasa sangat senang pada suatu waktu dan menjadi lebih sedih atau marah pada waktu lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon serta proses penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan yang sedang mereka alami. Pada fase ini, pencarian identitas diri menjadi tugas perkembangan yang sangat penting. Remaja mulai bertanya tentang siapa diri mereka, apa yang mereka sukai, dan nilai-nilai apa yang ingin mereka pegang dalam kehidupan. Mereka juga mulai berusaha memperoleh kemandirian dan belajar mengambil keputusan sendiri. Hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting. Teman sering menjadi tempat berbagi pengalaman, pendapat, dan dukungan emosional. Namun, pengaruh teman sebaya juga dapat membawa dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, bimbingan dari keluarga dan lingkungan tetap diperlukan agar remaja dapat membuat pilihan yang baik. Jika fase ini dilalui dengan baik, remaja akan berkembang menjadi individu yang memiliki identitas diri, rasa percaya diri, dan kesiapan untuk memasuki kehidupan dewasa. Fase yang keenam, fase dewasa.
Fase dewasa dimulai sekitar usia 18 tahun dan berlangsung hingga usia pertengahan. Pada tahap ini, seseorang dianggap telah memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Secara fisik, individu dewasa umumnya berada pada kondisi yang paling kuat dan produktif. Kekuatan tubuh, kemampuan berpikir, dan kesehatan berada pada tingkat yang optimal, terutama pada masa dewasa awal. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan periode ini untuk mengejar pendidikan, membangun karir, serta mencapai berbagai tujuan hidup. Salah satu tugas perkembangan utama pada fase dewasa adalah membangun kemandirian. Individu mulai bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, keuangan, maupun pengambilan keputusan. Mereka belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan tanpa selalu bergantung pada orang lain. Dalam aspek sosial, banyak orang mulai membangun hubungan yang lebih serius dengan pasangan dan membentuk keluarga. Mereka belajar menjalankan peran sebagai suami, istri, ayah, atau ibu. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi bagian penting dalam kehidupan orang dewasa. Di dunia kerja, individu dewasa berusaha mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Mereka berusaha mencapai stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat melalui pekerjaan atau profesi yang dijalani. Selain itu, orang dewasa juga perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan kehidupan sosial. Ketika keseimbangan ini dapat dijaga dengan baik, individu cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Fase dewasa merupakan masa yang penuh tanggung jawab, tetapi juga memiliki masa yang memberikan banyak kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan mencapai berbagai impian yang telah ia rencanakan sejak masa remaja. Fase yang ketujuh, fase orang tua. Fase orang tua biasanya terjadi pada usia parubaya, yaitu sekitar usia 40 hingga 60 tahun. Pada tahap ini, seseorang umumnya telah memiliki anak yang tumbuh menjadi remaja atau dewasa dan telah memiliki pengalaman hidup yang cukup banyak. Peran utama pada fase ini adalah membimbing generasi berikutnya. Orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi sumber nasihat, dukungan, dan teladan bagi anak-anak mereka. Pengalaman yang telah diperoleh selama bertahun-tahun menjadi bekal yang berharga dalam menjalankan peran tersebut. Secara fisik, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Energi mungkin tidak sebanyak saat usia muda, metabolisme tubuh melambat, dan beberapa fungsi tubuh mulai mengalami penurunan. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat menjadi sangat penting pada tahap ini. Dari segi psikologis, banyak individu mulai melakukan refleksi terhadap kehidupan yang telah dijalani. Mereka mengevaluasi pencapaian yang telah diraih, baik dalam bidang pekerjaan, keluarga, maupun kehidupan sosial. Sebagian orang merasa puas dengan pencapaian mereka, sementara yang lain mungkin berusaha memperbaiki atau mencapai tujuan yang belum terpenuhi. Dalam kehidupan sosial, individu pada fase ini sering memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Mereka dapat menjadi pemimpin, pembimbing, atau sumber inspirasi bagi orang-orang yang lebih muda. Pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki membuat mereka sering dimintai pendapat atau saran. Selain itu, banyak orang mulai mempersiapkan masa pensiun. Mereka mulai merencanakan kehidupan setelah tidak lagi aktif bekerja, termasuk dalam hal keuangan, kesehatan, dan aktivitas yang ingin dilakukan di masa mendatang. Fase orang tua merupakan masa ketika seseorang berusaha memberikan manfaat yang lebih besar kepada keluarga dan masyarakat melalui pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun ia hidup. Fase yang ke-8, fase lansia. Fase lansia merupakan tahap akhir dalam perkembangan manusia dan umumnya dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Masa ini ditandai oleh berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi sebagai bagian dari proses penuaan alami.
Secara fisik, lansia mengalami penurunan fungsi tubuh secara bertahap. Kekuatan otot berkurang, tulang menjadi lebih rapuh, kemampuan penglihatan dan pendengaran dapat menurun, serta daya tahan tubuh tidak sekuat sebelumnya. Oleh karena itu, lansia perlu menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Meskipun terjadi penurunan fisik, banyak lansia tetap mampu menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. Mereka dapat mengikuti kegiatan sosial, keagamaan, atau kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Aktivitas yang positif dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Dari segi psikologis, lansia sering memiliki tingkat kematangan emosi yang lebih baik. Mereka telah melewati berbagai pengalaman hidup yang membuat mereka lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Pengalaman tersebut menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga bagi generasi muda. Pada fase ini, dukungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting. Lansia membutuhkan perhatian, penghargaan, dan kasih sayang agar tetap merasa dihargai dan memiliki makna dalam kehidupan. Kehadiran keluarga dapat membantu mengurangi perasaan kesepian yang terkadang dialami oleh sebagian lansia. Selain itu, banyak lansia memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kegiatan sosial atau menghabiskan waktu bersama anak dan cucu. Mereka sering berbagi pengalaman hidup, nilai-nilai moral, dan pelajaran berharga kepada generasi yang lebih muda. Dengan dukungan yang baik dari keluarga dan lingkungan, fase lansia dapat menjadi masa yang penuh makna, kebahagiaan, dan rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Masa lansia bukan hanya akhir dari kehidupan, tetapi juga tahap untuk menikmati hasil dari berbagai pengalaman dan kontribusi yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Demikian penjelasan mengenai 8 fase perkembangan manusia, yaitu fase prenatal, bayi, anak-anak, anak-anak akhir, remaja, dewasa, orang tua, dan lansia. Setiap fase memiliki karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda. Semua tahap tersebut saling berkaitan dan membentuk perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir kehidupannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai perkembangan manusia. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.